Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah pepaya dimakan Anya. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Yohanida Milhani MPD dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Tim Quiz untuk meningkatkan motivasi belajar IPS peserta didik kelas 8B SMP N4 Depok. Pada presentasi kali ini, yang pertama nanti akan membahas terkait bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 landasan pustaka, dan yang terakhir bab 3 metode penelitian. Ya teman-teman, dalam dunia pendidikan, guru memegang peranan penting dan strategis sebagai pengajar, pendidik, sekaligus pelatih. Untuk para peserta didik, guru merupakan agen perubahan sosial atau agent of social change yang mengubah pola pikir, sikap, dan perilaku umat manusia menuju kehidupan yang lebih baik, lebih bermartabat, dan lebih mandiri. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya yang berat tersebut, guru dituntut memiliki segenap kompetensi. Proses pembelajaran akan berlangsung secara maksimal apabila guru memahami kurikulum, menguasai materi pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran yang tepat ya, sehingga diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mencapai proses pengajaran dan pembelajaran yang maksimal. Nah, berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan di kelas 8B SMPN 4 Depok, bahwa motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran IPS ini masih tergolong rendah. Kenapa? Hal ini diketahui pada proses pembelajaran ya saat KBM yang masih belum maksimal. Banyak peserta didik yang kurang antusias saat pembelajaran IPS dengan ditunjukkan perubahan sikap tegang saat guru masuk kelas karena karakter tegas yang melekat pada guru. Kemudian saat kelompok presentasi, peserta didik yang lain mengantuk, bahkan tidur. Faktor peserta didik yang kurang antusias dan mengantuk ini didukung oleh jadwal IPS yang berada pada jam terakhir kegiatan belajar mengajar. Dan hasil observasi model pembelajaran yang dilakukan oleh guru ini masih monoton. Jadi menerapkan sistem pembagian tugas presentasi dari awal materi sampai selesai. Dalam observasi saya kurang memberikan feedback yang dapat menguatkan dari presentasi peserta didik. Hasil observasi pembelajaran tersebut diperkuat dengan saya melakukan survei analisis kebutuhan peserta didik di kelas 8B dengan data menunjukkan 88% peserta didik itu tidak suka dengan cara guru mengajar di kelas. Sedangkan 64% sebenarnya suka mata pelajaran IPS. Artinya terdapat kontradiktif yang perlu diseimbangkan dengan cara guru mengajar agar tercapai proses pembelajaran yang maksimal. Nah, data ini dirincikan dengan peserta didik kelas 8B SMPN 4 Depok mengungkapkan kendala saat pembelajaran IPS diantaranya tegang, kemudian suka mengantuk, bosan karena pembelajaran yang monoton tadi dan dirasa tidak seru, serta metode atau cara guru dalam menyampaikan materi itu kurang bervariatif. Fenomena yang dihadapi pada kelas tersebut dapat dilakukan perbaikan cara mengajar dengan mendesain model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Penguatan dan penanaman motivasi belajar ini ada pada tangan seorang guru. Menurut Engahu tahun 2020, untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS, salah satu syarat yang mutlak adalah adanya motivasi belajar peserta didik yang kuat dalam belajar. Tanpa adanya motivasi peserta didik, maka proses pencapaian tujuan belajar akan gagal. Berdasarkan hasil observasi dan survei analisis kebutuhan peserta didik, dapat disimpulkan bahwa diperlukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Saya sebagai peneliti akan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe tim kuis yang akan dikemas menarik selayaknya kuis pada program di televisi yaitu Family 100.
Dengan kuis antar kelompok dapat mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan melahirkan motivasi belajar. Hal ini dikarenakan model pembelajaran kooperatif tipe tim kuis menempatkan peserta didik sebagai pemeran utama dalam pembelajaran. Nah, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe tim kuis untuk meningkatkan motivasi belajar IPS peserta didik kelas 8B SMPN 4 Depok, serta tujuan penelitiannya yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 8B SMPN 4 Depok melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe tim kuis. Nah, selanjutnya kita berpindah pada bab 2 landasan pustaka. Yang pertama yakni kajian pustaka. Di sini saya sudah mengambil beberapa referensi yang ada pada jurnal dan artikel. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif tipe tim kuis. Ini merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang berfungsi untuk menghidupkan suasana belajar, mengaktifkan siswa untuk bertanya maupun menjawab, dan meningkatkan kemampuan tanggung jawab siswa terhadap apa yang mereka pelajari melalui cara yang menyenangkan dan tidak membosankan. Kemudian motivasi belajar ini merupakan sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat belajar, atau dengan kata lain sebagai pendorong semangat belajar. Selanjutnya IPS atau ilmu pengetahuan sosial ini merupakan penyederhanaan dari ilmu sosial dan merupakan interdisipliner ilmu, sehingga pendidikan IPS ini mengkaji suatu persoalan dari berbagai sudut pandang ilmu sosial dengan cara terpadu. Nah, selanjutnya yakni kerangka berpikir yang sudah saya susun dengan kondisi awal, dengan permasalahan yang terjadi di kelas, kemudian tindakan pembelajaran nanti akan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe tim kuis, dan harapannya ataupun menjadi tujuan dalam penelitian ini yakni adanya peningkatan motivasi belajar peserta didik pada pelajaran IPS. Kita move kepada bab 3 metode penelitian. Di sini menggunakan desain penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research. Dan desain PTK yang saya gunakan yakni desain penelitian yang dikembangkan oleh Kemis dan Taggart yang terdiri dari 4 komponen, yakni perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Lokasi penelitian saya ada di SMPN 4 Depok yang beralamat di Jalan Babarsari, Kledokan, Jalur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya subjek penelitian yakni peserta didik kelas 8B yang berjumlah atau totalnya yakni 33 peserta didik. Untuk teknik pengumpulan data ada observasi dan angket kuesioner. Untuk observasi sendiri itu sudah saya lakukan dengan melakukan pengamatan saat PPL pertama. Dan selanjutnya untuk instrumen pengumpulan data di sini saya menggunakan lembar angket kuesioner. Terdapat 2 yakni kuesioner saat pra penelitian di mana saya menggunakan lembar kuesioner tersebut untuk mengetahui sudut pandang dari peserta didik ya, atau analisis kebutuhan peserta didik. Dan yang kedua yakni lembar angket kuesioner untuk mengukur motivasi belajar peserta didik setelah adanya penerapan model pembelajaran kooperatif tipe tim kuis. Ini adalah rumus untuk menghitung skor yang sudah didapatkan dari hasil memberikan lembar angket kuesioner kepada peserta didik. Dan setelah itu, setelah skor total yang telah didapatkan, kemudian dikategorikan dengan klasifikasi berdasarkan perhitungan dengan menggunakan standar deviasi ideal dan mean ideal dalam Saifuddin Aswar 2013 itu dijelaskan sebagai berikut. Setelah data didapatkan, akan mengkategorikan skala. Menurut Saifuddin 2013, ada motivasi atau tingkat motivasi belajar peserta didik itu dari rendah, sedang, atau tinggi. Selanjutnya, untuk menilai apakah penelitian ini berhasil atau tidak, ini terdapat kriteria keberhasilan tindakan. Yakni penelitian ini dapat dikatakan berhasil apabila 75% dari jumlah peserta didik memiliki motivasi belajar mencapai skor lebih dari 75, yaitu dengan kategori tinggi. Jalan-jalan sama si Anya, jalan-jalannya ke Kabupaten Sleman. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.